jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di masjid ini melaksanakan sholat isya dan tarawih secara bersama. Semoga ibadah kita malam ini di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini, ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat tarawih yang kami hormati, di sekeliling kita hadir Bapak Wakil Gubernur Maluku Utara. Sekalipun beliau sibuk berkenaan malam ini hadir bersama kita di masjid ini, sama-sama melaksanakan sholat. Oleh karena itu mohon kita semua bersabar untuk mengikuti arahan nasihat dari Bapak Wakil Gubernur Maluku Utara berkenaan kepada Bapak Wakil Gubernur. Mohon kesediaan untuk menyampaikan nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya sahabat para hadirin serta seluruh jajarannya, seperti Pak Imam serta seluruh jajarannya, takbir masjid jamaah, salat isya dan tarawih, witir. Alhamdulillah, marilah terus kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita boleh berjumpa kembali dengan Ramadan tahun ini. Kalau tengok kanan, tengok kiri, mungkin ada teman kita, sahabat kita, tetangga kita, bahkan keluarga kita yang telah tiada. Alhamdulillah kepada kita masih diberikan umur yang panjang, bisa berjumpa dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan istimewa, yang datangnya setahun sekali. Karena itu patut kita terus bersyukur, memperdoa rasa takwa kita kepada Allah SWT di bulan yang mulia ini. Bapak dan Ibu, salawat dan salam mari terus kita perbanyak kepada Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Insyaallah sahabatnya kita dapatkan pada saatnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masjid ini tadi tidak asing ya. Buat tahun yang lalu masih safari di sini, hari ini dapat turun lagi di sini. Nah, Bapak dan Ibu, bulan Ramadan, bulan yang luar biasa. Allah berikan bonus kepada umat Muhammad. Ada waktu-waktu tertentu, ada fase-fase tertentu yang Allah sediakan kepada kita untuk merebut diri kita menjadi manusia yang bertakwa. Satu di antaranya adalah ibadah puasa. Puasa sebulan penuh hanya di bulan suci Ramadan, dan menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang sudah memenuhi syarat terbaiknya. Karena itu mari kita pelihara nilai ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Puasa pada prinsipnya menahan hawa nafsu. Ada nafsu mutmainnah, nafsu yang terus berzikir kepada Allah, terus berbuat baik kepada Allah. Dalam satu nafsu yaitu dengan nafsu amarah, nafsu cokar, nafsu suwangi. Itu dalam diri setiap manusia ada. Terserah mau dia ulama, mau kiai, apapun profesinya, dua nafsu itu melekat dalam diri manusia. Makanya bapak-bapak kalau lihat ibu-ibu waktu belanja untuk puasa, itu dipastikan nafsu amarahnya memuncak. Hampir semua kue dibawa ke rumah. Itu bapak-bapak ya. Kan ibu masih tidak ibu tetap belanja. Hampir semua kue dibawa ke rumah. Seolah-olah di meja makan kita itu toko kue. Mau DP apa, jenis semua ada. DP coy, DP bakar, DP semua jenis ada. Tapi begitu air satu gelas masuk satu tetes habis semua.
Siapapun jago tidak mungkin menghabiskan kue dan tersebut. Apa yang sekalian? Kalau tidak percaya boleh coba besok. Waktu tengah hari itu luar biasa, nafsu amarah memuncak, nafsu ingin makan. Nah ini pertarungan yang luar biasa. Kayak sepak bola itu ya amatir kayak Barcelona. Nah kalau nafsu mutmainnah menang, maka insya Allah kita akan sukses pada puasa. Karena itu jaminan Allah kepada kita semua, puasa diberikan pahala khusus yang hanya Allah yang memberikan. Kalau banyak kegiatan aktivitas keagamaan kita, ibadah kita yang pahalanya disebutkan secara langsung. Misalnya orang pergi haji, jaminannya insya Allah masuk surga, dosanya di Arafah dihapus semua, dan seterusnya. Tapi ibadah puasa tidak, karena teksnya di Allah sediakan ganjarannya, Allah sediakan pahalanya. Karena itu kita berebut ada satu etapa yang Allah sediakan disebut dengan takwa. Ta'alakum tattaqun. Di penghujung ibadah puasa kita ingin mendapatkan jalan-jalan takwa. Nah, bagaimana mungkin dari takwa kita bisa mendapatkan kecuali kita jaga puasa. Bukan cuma visinya yang puasa, bukan cuma lapar dan hausnya yang kita rasakan, tetapi istiqamah hati kita. Hati kita yang masih waktu tiru, muka karena beda, itu kan hilang antara puasanya error. Jadi betul-betul hati harus dibersihkan. Matanya ikut berpuasa, telinganya ikut berpuasa, jari-jarinya ikut berpuasa. Maka insya Allah puasa ini yang disebut dengan Imam Malik, puasa khusus. Tingkat makamnya naik karena hatinya ikut berpuasa, telinganya, matanya, fisiknya ikut berpuasa. Di sini nanti berujung kita dapatkan Ta'alakum tattaqun dan akan kembali manusia menjadi fitrah, suci dari segala dosa. Dari sini kita ingin berubah Bapak sekalian. Kayaknya buka waktu dia bicara kan ini. Ilmu kan ini masih muncul Bapak sekalian. Karena beberapa tahun yang lalu masih situ. Karena itu Bapak Ibu sekalian saya mengajak mari kita pelihara puasa dengan sebaik-baiknya. Kita jaga puasa. Insya Allah kita bisa mendapatkan Ta'alakum tattaqun, dan karena itu agar puasa kita menjadi baik, mari kita berikan dengan ibadah yang lain. Salatnya kita jaga. Tarawih itu meskipun sunnah hanya bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Kalau selesai Ramadan masih ada tarawih, bawa di rumah sakit jiwa. Dia rajin salat lagi, tapi kalau setelah Ramadan masih ada tarawih, bawa di rumah sakit jiwa. Pasti ada error. Sedekah kita naikkan, zakat ayo kita hitung harta, momen bulan suci Ramadan, mari kita berzakat. Terutama zakat fitrah, insya Allah harus kita tunaikan untuk melengkapi ibadah puasa. Kita sudah puasa 1 bulan, tapi penghujung Ramadan zakat fitrah tidak kita tunaikan, maka puasa kita ternyata tidak sedang baik-baik Bapak Ibu sekalian. Kalau zakat mal bisa kita keluarkan kapan dana kita laku, kapan hasil tani kita tercukupi, itu bisa kita keluarkan, tetapi zakat fitrah hanya bisa kita tunaikan pada akhir Ramadan. Karena itu Bapak Ibu saya mengajak mari sama-sama kita hitung-hitung harta kita, hitung-hitung tabungan kita, dan sudah saatnya berikut saya juga berharap mari kita pada puasa kita beri dengan baca Al-Quran, tadarusan Al-Quran. Kalau setahun sekali tidak pernah sentuh Al-Quran, semoga Ramadan ini mari sekali-sekali kita bisa dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Nawiru bi'tiqud di tilawati Al-Quran. Cahayakan ibadah puasa dengan Al-Quran. Insya Allah hati kita akan lebih tenang, lebih baik. Bapak dan Ibu, ini ceramah harus sekali. Karena itu saya mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu masyarakat Sufifi, masyarakat Maluku Utara. Alhamdulillah hidupnya berjalan dengan baik, aman dan sukses. Meskipun sempat membuka ada hal orang lain tinggi cari untuk membuka baik di demokrasi harus berbeda. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wali kota juga sudah ada, gubernur, wakil gubernur sudah. Kepada kita semua mari mohon bahu bersama-sama, persatuan dan kesatuan itu segalanya. Yang berbeda kemarin biarlah berbeda. Namanya berbeda
Gak usah memaksakan harus jadi satu. Beragam tapi satu, daripada satu tapi beragam terus Bapak Ibu sekalian. Kita jaga pembangunan Maluku Utara, kita jaga Indonesia masa depan, agar kita harus beragam. Bhinneka Tunggal Ika Maluku Utara. Kita berbeda-beda tapi kita satu. Ada banyak suku, ada banyak agama, ada banyak etnis, dan kita jadi satu. Mari betul di bawah payung ini, di bawah payung besar di Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita ramu membangun Maluku Utara di masa akan datang, Bapak Ibu sekalian. Demokrasi itu hal biasa, beda pilihan. Dan Maluku Utara termasuk punya sejarah untuk demokrasi. Tidak pernah berakhir kita pasti berakhir di MK. Karena begitu dinamisnya politik, begitu dinamisnya demokrasi, Bapak Ibu sekalian. Itu Maluku Utara punya sejarah. Berakhir di MK. Dan alhamdulillah kita sukses. Kita berpolitik sudah kita selesaikan, berdemokrasi di tanggal 27 kita berikan hak suara kita sesuai pilihan kita. Dan terakhir kita juga menghadapi MK. Alhamdulillah aman dan berjalan dengan baik. Ini hebatnya masyarakat Maluku Utara. Tegangnya cepat selesai. Sama ketika istri saja cepat selesai. Nah karena itu di proses Ramadan saat ini bahwa kita bersihkan. Biru pilkada sudah selesai, pilgub sudah selesai. Saatnya kita bersatu, membangun energi baru bersama-sama membangunkan Maluku Utara. Sofifi yang hampir 25 tahun masih seperti ini. Butuh energi kita bersama Bapak Ibu sekalian. Diperoleh sebelumnya Pak Ustadz Gani, saya sempat memprovokasi untuk lahir kegiatan-kegiatan nasional di Sofifi. Dan alhamdulillah sedikit Sofifi kita bisa ubah. Tidak ada orang bangun masjid yang satu tahun langsung jadi kecuali masjid Raya Sofifi 1 tahun langsung jadi. Dan menjadi kebanggaan kita Bapak Ibu sekalian. Tidak ada metro jalan-jalan trotoar yang dibangun kecuali karena ada rezeki waktu itu. Ini hebatnya masyarakat. Karena itu saya mengatakan kepada kita semua, mari kita bersatu kembali. Hirup perbedaan dari kita waktu bersama sudah selesai. Saatnya kita bangun, kita memperkuat rasa bersama, solidaritas, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Kita sama-sama ingin memajukan di masa depan Sofifi di tangan kita semua Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ditanya Sofifi kapan diundi, itu terberpikir diundi, itu berpikir Sofifi itu menjadi kota metropolitan suatu saat yang menjadi penyuluh bagi masyarakat Maluku Utara. Saat ini belum mampu memberikan gairah karena tol bandara juga belum ada, tol kontainer juga belum ada, dan aspek-aspek yang lain, tol kampus besar juga belum ada. Masa depan diperlukan Bapak Ibu sekalian. Kita ingin membangun desa rasa kota daripada kota rasa desa Bapak Ibu sekalian. Karena itu butuh persatuan dan kesatuan, butuh kebersamaan, butuh sama-sama melangkah, butuh sama-sama bekerja Bapak Ibu sekalian di masa depan kita dengan berbagai macam profesi. Karena itu mari Bapak Ibu sekalian bersama-sama pemerintah. Tanpa rakyat pemerintah itu tidak ada artinya. Karena pemilik negeri ini adalah masyarakat sejahtera, masyarakat makmur. Itulah tujuan bernegara, kepentingan berbangsa dan bernegara. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya mengajak terus memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di proses Ramadan, dan kita naikkan ke akhir takwa kita kepada Allah. Alhamdulillah kita bertajam berproses yang sabar. Alhamdulillah dan nasib kita jaga dengan baik. Karena Islam itu mengajarkan wasatiyah, moderat, rajin salat atau sombong, ternyata salatnya tidak ada artinya. Cara mengesampingkan nilai kemanusiaan. Puasa tapi karlotan, ternyata puasanya dari uang. Nah, karena dua-duanya harus keseimbangan. Di dalam nilai ibadah puasa kita bisa mendapatkan nilai ilahiyah dan nilai insaniyah sekaligus. Karena itu Nabi mengajarkan kepada kita memberi buka puasa kepada mereka yang berpuasa sama dengan kita yang berpuasa. Itu luar biasa. Aspek kemanusiaan yang bicara pada manusia. Nah, sekali lagi syukur terima kasih Pak Kanil. Seharusnya beliau yang ceramah. Bimbing agama di Maluku Utara. Cuma karena dikasih ini sudah. Ini Pak Kanil 4 tahun yang lalu muncul. Terima kasih Pak Kanil. Syukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu
gubernur ini ceramahnya luar biasa karena mantan tekanan di dua daerah. Jadi kalau cuma ceramah itu beliau kuasa. Ya, kita doakan agar kita semua sehat, maupun sehat. Tapi bagaimana kemudian pesan beliau tadi, bagaimana kita membangun depan untuk kemaslahatan agar kita semua. Terima kasih Bapak Gubernur telah hadir bersama masyarakat Sufibi, bersama masyarakat yang baik ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini bisa memberi pahala yang besar. Semoga kita semua dalam berpuasa di bulan Ramadan selalu sabar dalam melaksanakan ibadah ini. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.